Sekarang kita masuk ke fitur Central Bank. Fitur ini digunakan untuk membaca arah kebijakan moneter suatu negara, sekaligus melihat bagaimana pasar obligasi merespons kebijakan tersebut. Di bagian atas, Anda dapat memilih bank sentral dari berbagai negara. Setelah negara dipilih, terminal akan menampilkan suku bunga acuan, spread obligasi 2 tahun dan 10 tahun, yield pemerintah, serta CDS 5 tahun untuk mengukur risiko kredit negara tersebut. Policy Statement berisi ringkasan keputusan dan komunikasi terbaru Bank Sentral. Bagian ini membantu kita memahami apakah sikap Bank Sentral sedang hawkish, dovish, atau cenderung netral. Latest update kemudian memberikan perkembangan terbaru terkait suku bunga, inflasi, yield obligasi, dan ekspektasi pasar. Di bawahnya terdapat policy rate history untuk melihat perubahan suku bunga dari waktu ke waktu. Sementara rate forecast menunjukkan perkiraan arah suku bunga untuk beberapa periode ke depan. Yield curve memperlihatkan tingkat yield dari obligasi jangka pendek hingga jangka panjang. Kurva yang menanjak biasanya mencerminkan ekspektasi pertumbuhan dan inflasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kurva yang terbalik dapat menunjukkan kebijakan yang terlalu ketat dan meningkatnya risiko perlambatan ekonomi. Grafik 2S 10S spread menampilkan selisih yield obligasi 10 tahun dengan 2 tahun. Jika spread meningkat, kurva sedang mengalami steepening. Jika spread menurun atau menjadi negatif, kurva sedang mengalami flattening atau inversion. Di bagian bawah juga terdapat pergerakan yield 2 tahun dan 10 tahun. Yield 2 tahun lebih sensitif terhadap ekspektasi suku bunga bank sentral, sedangkan yield 10 tahun lebih banyak dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan dan inflasi jangka panjang. CDS risk digunakan untuk memantau risiko kredit pemerintah. Semakin tinggi nilainya, semakin besar premi risiko yang diminta pasar untuk memegang aset negara tersebut. Balance sheet menunjukkan perubahan ukuran neraca bank sentral. Neraca yang meningkat biasanya menandakan tambahan likuiditas melalui kebijakan seperti pembelian aset, sedangkan neraca yang menurun menunjukkan pengetatan likuiditas. Kemudian terdapat 2-year rate spread, yaitu selisih antara yield obligasi 2 tahun dan suku bunga kebijakan. Bagian ini membantu melihat apakah pasar obligasi sedang memperkirakan kenaikan atau penurunan suku bunga berikutnya. Pada sisi kanan tersedia Newswire yang secara khusus mengumpulkan berita mengenai bank sentral dan pasar obligasi. Dengan demikian, kita dapat menghubungkan perubahan data dengan komunikasi dan perkembangan terbaru. Sebagai contoh, apabila bank sentral memberikan pernyataan hawkish, rate forecast naik dan yield 2 tahun ikut menguat. Berarti pasar sedang memperkirakan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Kondisi ini biasanya mendukung mata uang negara tersebut, tetapi dapat menekan obligasi, saham bertumbuh, dan emas. Sebaliknya, apabila komunikasi bank sentral menjadi dovish, forecast suku bunga turun dan yield jangka pendek melemah, pasar dapat mulai memperkirakan pemangkasan suku bunga. Kondisi ini biasanya mendukung harga obligasi dan aset berisiko, tetapi berpotensi melemahkan mata uangnya. Secara keseluruhan, fitur Central Bank membantu kita memahami bukan hanya keputusan suku bunga, tetapi juga ekspektasi pasar, kondisi yield curve, tingkat likuiditas, dan risiko kredit yang terbentuk setelah keputusan tersebut.